Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad, amma ba'du. Iman yang kuat akan menggerakkan manusia kepada hal-hal yang baik, sehingga terbitlah niat yang baik di dalam hatinya. Pancaran iman yang berkekuatan tinggi akan dapat melumpuhkan daya nafsu amarah dan gerakan setan, sehingga nafsu amarah dan setan akan menghindar dari hati orang yang beriman. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan niat yang digoreskan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam lubuk hatinya untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, setan mencoba hendak memudarkan niat Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bernyala-nyala itu. Tetapi godaan itu hancur sirna di bawah pancaran iman yang berkekuatan tinggi di dada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga setan itu pun menghindar, takut hancur di bawah nyala iman. Demikian pula niat yang buruk. Niat yang buruk adalah hasil dari pertimbangan hati yang jahil dan gegabah, hati yang tidak mendapatkan cahaya iman dan tidak mendapatkan cahaya ilmu, maka hati tersebut akan melahirkan niat yang buruk. Disinilah pokok pangkal kemungkaran dan kemaksiatan di muka bumi. Hati yang buta dan tuli menjadi permainan hawa nafsu dan setan yang terkutuk. Dari hati yang demikian itulah akan bersemburalah niat yang tidak baik. Pernah juga ada niat yang buruk itu hilang dan sirna tak berbekas setelah adanya pertimbangan hati yang mengalami proses yang agak lama. Setelah pertimbangan yang berdasarkan nurani terjadi di dalam dada, disinilah rahasia Allah menjadikan nilai niat buruk itu netral. Karena kadang-kadang niat yang buruk bisa pupus, bisa hilang dari dalam hati apabila telah ditimpa sinar iman atau ilmu, atau hilang karena dorongan nurani. Pertimbangan hati antara melaksanakan niat buruk atau meninggalkan niat buruk bisa dipengaruhi oleh dua tenaga besar yang saling kontradiksi. Dua tenaga besar yang saling kontradiksi tersebut adalah yang pertama nafsu amarah dan yang kedua nafsu mutmainnah. Nafsu amarah akan selalu mendorong hati untuk melaksanakan niat buruk. Sedangkan sebaliknya, nafsu mutmainnah yang berintikan iman dan hidayah Allah akan selalu mempengaruhi hati agar meninggalkan niat buruknya itu. Bila nafsu amarah menang, jatuhlah manusia ke jurang kecelakaan. Akan tetapi apabila nafsu mutmainnah yang unggul, maka akan tampil manusia ke tempat yang terpuji. Oleh sebab itu, manusia perlu membekali diri dengan iman dan dengan ilmu. Bila sinar iman dan ilmu telah memancar di dalam dada, maka sirnalah pengaruh-pengaruh jahat yang melekat di dalam hati. Benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa niat orang yang beriman lebih berharga daripada perbuatannya. Karena niat adalah
pangkal perbuatan. Niat yang dipancarkan oleh iman lebih tinggi nilainya daripada amal perbuatan. Karena amal itu sendiri lahir setelah adanya niat. Tanpa adanya dorongan dari hati, niat perbuatan tidak ada. Inilah salah satu fungsi iman, yaitu menerangi manusia bila telah disungkup kegelapan. Di samping hal itu, setiap orang harus lebih dahulu mematangkan pertimbangan sebelum berbuat. Karena telah banyak manusia yang jatuh tersungkur di medan kehidupan akibat kurang pertimbangan. Dikiranya sesuatu itu baik, padahal jahat. Atau disangkanya sesuatu itu buruk, padahal baik baginya. Fir'aun menyangka niatnya baik. Dia ingin menjadi Tuhan. Tetapi toh niat ini pula lah yang membenamkan dirinya di tengah laut merah. Niat inilah yang membuat ia memekik-mekik dan meraung-raung minta tolong di tengah hempasan gelombang. Inilah yang menjadi rahasia firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu cinta kepada sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini patut dijadikan patokan dalam melaksanakan niat hati yang masih samar-samar, buruk atau baiknya. Sebelum hati nekat kepada sesuatu, maka gunakanlah pertimbangan yang matang. Hati yang telah nekat membuat mata hati buta, telinga jadi tuli, pertimbangan tidak ada lagi. Di dalam kesusastraan Arab terkenalah sebuah peribahasa yang mengatakan fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Di dalam kehati-hatian terdapat keselamatan dan di dalam ketergesa-gesaan terdapat penyesalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.